Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya mohon maaf ya, saya ada dua device karena ada kendala audio pada laptop saya. Bapak Ibu dari panitia dan juga seluruh peserta yang ada yang dari distrik, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa paparan, kiranya mungkin satu dulu ya. Baik. Satu paparan terkait tentang pengelolaan aplikasi Dapodik pada versi 2021C ini pada semester genap 2020-2021. Tante Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini yang saya sampaikan adalah terkait tata kelola pendataan pada tahun 2021. Beberapa pokok materi tentang Dapodik dan juga beberapa pembaruan aplikasi di Dapodik. Isinya adalah pemutakhiran sistem Dapodik pada 2020-2021. Kemudian yang selanjutnya adalah pembaruan dan perbaikan aplikasi Dapodik versi 2021C. Kemudian yang ketiga adalah perubahan aplikasi Dapodik versi 2021. Nah, untuk PAUD ya, Bapak Ibu, ini kalau boleh tahu PAUD semua atau kakak data diknya? Atau bidang teknis? Admin master atau bidang teknis? Campur ya? Banyak ya? Campur. Pada saat ini campur, Mas. Oke, tidak hanya yang dari bidang teknis saja ya. Aplikasi Dapodik yang versi offline itu tidak asing ya Bapak Ibu dengan sekolah PAUD, karena pertama kali sekolah PAUD itu juga aplikasinya langsung yang offline pada tahun 2015 ya. Kemudian yang langsung online itu adalah dari jenjang PKBM dan kesetaraan. Namun kali ini paparan yang pertama saya sampaikan adalah pemutakhiran sistem aplikasi Dapodik, yang mana aplikasi Dapodik ini dasar hukumnya adalah motonya itu semangat satu data pendidikan Indonesia. Dasar hukumnya itu Perpres nomor 39 tahun 2019, yaitu tentang satu data Indonesia. Dan juga Permendikbud nomor 79 tahun 2015, yaitu tentang data pokok pendidikan itu sendiri. Kemudian aplikasi Dapodik ini definisinya adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, ya, data satuan pendidikannya, peserta didiknya, pendidik dan tenaga kependidikannya, dan substansi pendidikan yang ada pada satuan pendidikan tersebut, yang datanya bersumber langsung dari satuan pendidikan itu, yang terus-menerus diperbaharui secara online. Setiap semester kewajibannya minimal 1 kali dalam 1 semester. Pada entitas Dapodik ini ya, isinya adalah satuan pendidikan, yaitu tentang identitas sekolah itu sendiri, lokasinya, tanahnya, sarplasnya, bangunan ruang, dan alat-alatnya. Kemudian isinya juga terdapat PTK-nya, gurunya. Guru yang ada di sekolah tersebut siapa aja, tenaga kependidikannya siapa saja, identitas pribadi PTK-nya, status kepegawaiannya, dan juga riwayat pendidikan formalnya. Dan juga di peserta didiknya itu adalah identitas pribadi, alamat orang tua, dan prestasi peserta didik itu. Nah, substansi yang ada di satuan pendidikan itu seperti rombongan belajar, ya. Kegiatan belajarnya rombongan belajar dalam satu rombongan belajar yang mengajar siapa, isi siswanya siapa aja, ya. Kemudian pembelajarannya per matelnya siapa aja, kalau PAUD tentu satu matel atau matel PAUD, kemudian anggota rombel dan jadwalnya dan sebagainya. Nah, perubahan struktur pengumpulan data, ya, perubahan struktur pengumpulan data yang dulunya yang tahun kemarin, pada tahun ajaran kemarin,
itu TK, KB, TPS, PS, dan PKBM itu masih terpisah dengan Dikdasmen ya, karena PAUD dan Dikmas itu masih dalam naungan di Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas. Kemudian nomenklatur yang terbaru meleburkan bahwa PAUD dan Dikmas bergabung dengan Dikdasmen sehingga menjadi PAUD Dikdasmen. Begitu juga database pada aplikasi Dapodiknya. Nah, yang dulunya terpisah pada Juli tahun ajaran 2020-2021, database-nya menjadi satu, yaitu PAUD Kesetaraan, Dikdas, dan Dikmen. Database-nya digabung menjadi satu. Dan aplikasinya juga menjadi satu. Jadi satu aplikasi bisa digunakan oleh jenjang SMP, SMA, SD. Nah, itu wajah saya. Aja ya. Ya topeng ngopo Power Ranger apa enggak? Kemudian selanjutnya adalah, nah, Bapak Ibu, pada aplikasi Dapodik ini sasaran satuan pendidikannya juga mencakup lebih banyak ya, yaitu yang pertama pastinya adalah dari PAUD dan kesetaraan ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya dari Dikdasmen, pendidikan khusus yang terdiri dari TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB. Jadi pendidikan khusus untuk TK yang TK luar biasa itu masuk ke SLB, bergabung dengan SLB. Jadi jenjangnya itu di pendidikan khusus. Kemudian satuan pendidikan kerjasama yaitu SPK, yaitu satuan pendidikan yang kerjasama dengan lembaga internasional. SPK SD SMP, SPK SMP, dan SPK SMA. Sekolah keagamaan yaitu SDTK, dari SDTK sampai ke Masraman, yaitu sekolah Hindu. Kecuali MAN, ya, MAN, MTS, RA itu ada pada Kemenak, yaitu aplikasi MIS. Nah, pada rekapitulasi pada semester kemarin, PAUD mencapai angka 92%, ya, dari 204.000 yang mengirimkan datanya itu mencapai 180 kan. Berarti masih ada belasan ribu yang belum sinkronisasi. Dari PKBM dan SKB juga 78%, SD yang mencapai 100% seluruh Indonesia. Ya, SD yang sisanya adalah SMP, SMA, SMK, SLB. Mungkin ini adalah suatu adaptasi ya, adaptasi untuk jenjang PAUD dan PKBM dan SKB ya. Adaptasi bergabung dengan aplikasinya Dikdasmen menjadi satu dengan kakak-kakak kelasnya. Tapi seharusnya untuk PAUD itu sudah tidak kaget lagi dengan aplikasinya ya. Meskipun ada yang sempat memakai aplikasi yang semester tahun ajaran kemarin itu aplikasi online, tapi setidaknya pernah merasakan, pernah mencicipi menggunakan aplikasi, pernah merasakan menggunakan aplikasi yang offline yang harus menginstal dan unduhan. Karena pada penggabungan pada integrasi database aplikasinya hanya satu macam ya, hanya satu tipe, yaitu aplikasi offline. Belum ada aplikasi online-nya. Kemungkinan nanti ke depannya akan ada aplikasi online, tapi butuh pertimbangan karena aplikasi online itu masih rentan terhadap ketidakakurasiannya data. Ya, tidak akuratnya data itu masih rentan ketika di aplikasi yang semester kemarin ya. Kalau di aplikasi offline itu alhamdulillah tingkat akurasinya cukup tinggi ya. Akurasi datanya cukup tinggi. Ini semester kemarin provinsi tertinggi yang mengisi adalah dari DKI Jakarta ya. DKI Jakarta itu 98% dan Bangka Belitung, Jogja, Jawa Tengah ya. Jawa itu mendominasi ya.
Yang tidak ada Jawa mungkin Banten itu tidak terlihat proses progres sinkronisasinya. Jadi DKI menyisakan 116, yang tertinggi itu menyisakan 116, tapi persentasenya 98. Bangka Belitung itu menyisakan 32 lembaga saja, 32 sekolah. Di sini ada Bangka Belitung atau di room 1 ya? Ada di sini juga ya? Ada di sini. Ada di sini. Ya, itu. 32 ini sangat nyaris sekali ya, bisa diselesaikan dalam satu kali, mungkin satu kali kumpulin satu kali itu mungkin selesai cepat dalam satu hari ya. Nyaris ya. Selanjutnya, nah pada alur pengumpulan data ya, alur pengumpulan data ini Bapak Ibu mungkin sudah, Bapak Ibu Dinas mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan alur pendataan ini ya, sudah cukup memahami, udah istilahnya Jawanya ngelontok ya, bukan ngelontok ya. Jadi proses pendataan itu dimulai dari satuan pendidikan tersebut mengelola aplikasi Dapodik, dan kemudian data tersebut disinkronkan, dikirimkan ke database Setdijen ya, dikumpulkan ke database Setdijen, dan progres pendataan itu di database itu bisa dilihat progresnya di manajemen atau di progres pendataan yang ada di website dapo.kemdikbud.go.id. Ya. Nah, penggunaan datanya ya Bapak Ibu, penggunaan datanya itu dari Direktorat Teknis itu dalam proses tagging, untuk pusdatinya itu replikasi database. Ya, pusdatinya itu mereplika database dari Setdijen. Ya, untuk internal Kemdikbud juga memproses pengelolaan data Setdijennya. Nah, untuk kementerian atau lembaga lainnya itu terdapat proses yang namanya Dapomat ya, yang eksternal Kemdikbud ya, kementerian atau lembaga atau termasuk LPMP dan balai ya, itu dalam proses ada namanya akses yang namanya Dapomat, akses Dapomat. Nah, untuk pemerintah daerah itu untuk proses permohonan data atau pengumpulan data, data dari hasil dari data Dapodik itu permohonannya ada pada LPMP atau balai setempat. Ya, ada pada LPMP atau balai setempat untuk permohonan hasil data yang disinkronisasikan di Dapodik. Itu distribusi datanya seperti itu, Bapak Ibu. Untuk pengumpulan datanya ini ya, yang pertama itu dari satuan pendidikannya itu mengisi formulir cetak yang formatnya itu udah sesuai dengan Dapodiknya, formulirnya ya. Itu diisi oleh kepala sekolahnya, peserta didik dan PTK, dan diserahkan kepada petugas pendataan. Jadi petugas pendataan memegang hard file-nya dulu, hard file-nya berupa formulir. Kemudian tugas pendataannya itu mengisi aplikasinya pada mengisi datanya itu ke aplikasi Dapodik ya. Kemudian setelah pengisian sudah selesai, diperiksa kelengkapan datanya dan kewajaran datanya sesuai dengan rule aturan yang ada di validasi. Kemudian sudah siap untuk disinkronisasikan, maka petugas pendataan itu mengajukan pernyataan persetujuan sekolah yang bertanggung jawab pastinya kepala sekolah ya, atas data yang akan dikirim ke server Dapodik. Pengumpulan data yang dikirimkan satuan pendidikan pada server Dapodik ya, sudah disinkronkan, kemudian informasi progres pengiriman data dan profil sekolah itu ada pada manajemen maupun di website progres pendataan ya, di dapo.kemdikbud.go.id. Selanjutnya adalah data yang dapat diakses oleh sekolah sebagai informasi balik dari Setdijen PAUD Dikdasmen atas data yang telah dikirimkan. Nah, itu
setelah sekolah sinkron, Bapak Ibu mungkin bisa mengingatkan ke sekolah-sekolah PAUD. Setelah melakukan sinkronisasi, jangan lupa untuk selalu mengecek di menu validasi pusat. Karena ketika proses sinkronisasi itu terjadi yang namanya validasi yang ada pada server. Itu validasi tersebut menyaring data-data yang anomali, ya, data-data yang tidak wajar. Jadi di validasi aplikasi lokal itu terkait kelengkapan datanya. Data yang tidak wajar itu terjadi di validasi pusat. Contohnya, nomor telepon tidak lengkap atau ukuran panjang dan lebar ruangan itu tidak wajar. 3x2 tapi siswanya berjumlah belasan atau puluhan. Itu kan sangat kesempitan, ya. Ukuran ruangannya sangat kesempitan. Itu biasanya terjadi di validasi pusat. Jadi jangan lupa diingatkan, setelah sinkron jangan lupa cek di validasi pusat. Validasi pusat itu ada warning dan invalid lagi. Ya, ada warning dan invalid lagi. Nah, di situ supaya dibetulkan jika ada warningnya atau invalidnya. Ya, kewajaran datanya seperti itu. Kemudian tugas dan peran pengguna. Ya, untuk sekolah itu melakukan pengisian data melalui aplikasi, mengirimkan data dari aplikasi ke server, melakukan pemutakhiran data secara berkala minimal 1 kali dalam 1 semester. Kemudian Dinas Pendidikan itu bertugas riset dan distribusi kode registrasi sekolah. Tambah, ubah, dan mengaktifkan akun pengguna, menyetujui proses tambah peserta didik baru, mutasi peserta didik, tambah guru dan tenaga kependidikan, mutasi guru dan tenaga pendidikan, tambah penugasan data guru dan tenaga kependidikan, ubah status kepegawaian guru dan tenaga kependidikan, ubah jenis guru dan tenaga kependidikan, kemudian tambah, ubah, dan nonaktifkan program keahlian untuk sekolah SMK. Itu tugas peran dari dinas. Mungkin Bapak Ibu yang role manajemennya sebagai bidang teknis PAUD itu tidak banyak penggunaan manajemennya, ya. Tidak banyak pengelolaan manajemennya, itu sebagian itu perannya ada pada admin master dinas, ya. Admin kakak data dinas. Kemudian ini adalah pembaruan dan perbaikan aplikasi Dapodik versi 2021C. Pada laman pendataan Dapodik, ya, ini sudah tidak menggunakan dapo.paud-dikmas.kemdikbud.go.id. Ini Bapak Ibu sekalian, bulan kemarin masih banyak yang WhatsApp ke saya atau yang namanya DM, ya, direct message di sosmed, itu masih membuka link yang lama, ya. Link yang lama dapo.paud-dikmas.kemdikbud.go.id. Ini rekan-rekan yang ada, rekan-rekan sekolahnya, supaya diarahkan ke website yang ada tertera di sini, ya, yaitu dapo.kemdikbud.go.id. Untuk manajemen dinas sudah pasti Bapak Ibu mudah membukanya, datadik.kemdikbud.go.id, manajemen sekolah sp.datadik.kemdikbud.go.id, kemudian manajemen individu ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Ini halaman sp.datadik.kemdikbud.go.id. Mungkin Bapak Ibu belum pernah membuka punya sekolah di daerahnya, ya. Nah, di sini terdapat sekolah, identitas sekolah, dan juga ada PTK-nya. PTK-nya tidak banyak merubahnya untuk peran sebagai petugas pendataan, ya.
kemudian siswanya Sarpas, Rombel, dan aku. Karena PTK itu ada manajemen tersendiri. Ini nih, ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Ini Bapak Ibu, supaya ditekankan kepada guru-guru PAUD mungkin yang memang di lapangan ibu guru PAUD banyak yang masih gagap teknologi gitu kan, itu supaya bukan ditekankan tapi diajarkan bagaimana cara mengolah datanya masing-masing, mengolah datanya sendiri. Karena data guru masing-masing itu tanggung jawab guru itu sendiri, ya. Jadi tidak dibebankan pada petugas pendataan. Jadi kelengkapan, jadi riwayat pendidikan formal, sertifikasinya itu akunnya dan manajemennya itu supaya dikelola oleh guru itu sendiri, ya, supaya dikelola oleh guru itu sendiri. Jadi guru bertanggung jawab atas datanya masing-masing. Ini juga kan enak juga sih, misalnya sudah diinputkan rombelnya, beban ajarnya bisa dilihat melalui HP saja. Kan sekarang ibu guru kan juga udah gaul menggunakan smartphone, ya, sering update status juga di WA, ya kan. Nah, supaya diajarkan bagaimana cara membuka ptk.datadik.go.id ini, ya, untuk melihat data-datanya sendiri yang clear-nya di mana. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Agar petugas pendataan juga tidak terbebani jika ada kesalahan terhadap data gurunya sendiri pada info GT. Kemudian selanjutnya ini adalah aplikasi Dapodik versi 2021C. Tidak banyak perubahannya. Tidak banyak perubahan seperti versi kemarin. Tapi kalau seperti tahun ajaran kemarin pasti banyak perubahan, banyak tambahan. Ya, ada beranda, menunya ada beranda, sekolah, Sarpras, GTK, pusat didik, rombongan belajar. Nah, yang terbaru di tahun ini, ya, tahun kemarin, ajaran kemarin itu kan tidak ada, yaitu tentang jadwalnya. Jadwalnya jangan lupa untuk diisi, kemudian validasi, tarik data, pusat unduhan, dan profil pengguna, juga pengaturan. Selanjutnya adalah daftar pembaruan aplikasi pada 2021C. Apa aja sih yang terbaru pada versi semester ini? Ya, untuk penambahan, ya, pembaruan yang pertama adalah penambahan isian variabel apakah pernah PAUD formal dan apakah pernah PAUD non formal pada registrasi peserta didik, tentunya untuk jenjang di atasnya PAUD, ya. Kemudian selanjutnya adalah penambahan isian variabel hobi dan cita-cita pada registrasi peserta didik. Ini halnya untuk memenuhi kebutuhan data pada asesmen nasional. Selanjutnya adalah penambahan validasi variabel yang wajib diisi mandatori pada formulir peserta didik untuk kebutuhan asesmen nasional. Penambahan tabulasi kamar mandi, WC pada menu Sarpras dan ruang. Nah, perbaikan yang ada pada 2021C itu penutupan fitur tambah peserta didik baru untuk jenjang PKBM dan SKB. Ya, jadi tambah peserta didik baru PKBM SKB kemarin kan masih bisa manual pada aplikasi Dapodik, ya. Sekarang untuk menu fitur tambah peserta didik baru pada PKBM dan SKB sudah ditutup untuk manual, ya. Jadi untuk penambahan peserta didiknya, perlakuannya itu sama seperti jenjang formal lainnya pada SD, SMP, SMA. Ya, ada di manajemen tambah peserta didik baru, mutasi peserta didik atau tambah peserta didik non Dapodik. Selanjutnya adalah perubahan prosedur pemetaan anggota rombel untuk jenjang PKBM dan SKB, yaitu mengikuti jenjang formal. Kemudian perubahan filter pemilihan ruang pada rombel belajar daring pada jenjang PKBM dan SKB. Mungkin Bapak Ibu di sini juga megang PKBM dan SKB, ya.
pada PKBN dan SKB rombel daring yang setara daring itu ruangannya itu ada pilihannya ruang maya. Selanjutnya adalah penutupan fitur tambah GTK baru bagi SILN sekolah di bawah naungan Kemenak dan wilayah daerah khusus. Pelepasan validasi lokal terkait pengecekan input dan NIK untuk peserta didik, perbaikan pada isian tingkat peserta didik pada sekolah Pratama Widya Pasraman, yaitu sekolah di bawah naungan Kemenak. Penyesuaian aplikasi Dapodik 2021C, yaitu aplikasi offline berbasis web, ya, berbasis web. Seperti pada aplikasi Dapodik PAUD yang tahun sebelumnya juga, ya. Dan aplikasi ini digunakan untuk semua jenjang PAUD, Dikdes, Dikmen, dan kesetaraan. Nah, pengiriman menggunakan sinkronisasi dan satu aplikasi dapat digunakan lebih dari satu sekolah. Nah, hal ini dapat menguntungkan untuk bagi PAUD, ya, bagi PAUD yang terkendala dengan SDM-nya, mungkin lagi SDM-nya kurang, atau terkait sarananya, yaitu mungkin tidak adanya laptop atau PC untuk menginputkan Dapodik PAUD, ya, untuk jenjang PAUD, itu bisa nebeng ke jenjang-jenjang atasnya, rekan-rekan atasnya, SD, ke PKBM, atau ke Dikmen, atau ke SKB. Ya. Bisa nebeng satu aplikasi, bisa digunakan untuk banyak sekolah. Ya. Tapi caranya Bapak Ibu, yang pertama adalah sekolah yang pertama dulu itu diselesaikan sampai sinkronisasi. Setelah itu baru diregistrasi sekolah yang kedua. Sekolah yang kedua diselesaikan dulu sampai sinkronisasi pendataannya, lanjutkan sekolah ketiga, begitu seterusnya sampai laptopnya jebol, ya. Sampai sekuat laptopnya, ya. Jadi buat sekolah PAUD yang terkendala SDM maupun sarananya untuk pengisian Dapodik bisa dibantu oleh sekolah-sekolah jenjang lain. Sangat memudahkan. Kemudian pembaruan tentang penambahan isian variabel apakah pernah PAUD formal, ini contohnya pada gambar seperti ini. Pada gambar ini yaitu bawahnya apakah pernah PAUD formal TK atau pernah PAUD non formal KB TPS. Ini bawahnya ada hobi dan cita-cita Bapak Ibu, ya. Hobi dan cita-cita, contoh gambarnya ada di menu registrasi Bapak Ibu. Selanjutnya adalah penambahan validasi variabel yang wajib diisi mandatori pada formulir peserta didik untuk kebutuhan asesmen. Itu apa aja sih, ya? Yang wajib diisi pada formulir peserta didik untuk asesmennya itu jenis tinggalnya. Jenis tinggalnya apakah rumah orang tua, rumah pribadi, atau rumah kontrak, alat transportasi, anak keberapa, layak PIP, alasan layak PIP, jenjang pendidikan ayah, pekerjaan ayah, penghasilan ayah, jenjang pendidikan ibu, pekerjaan ibu, penghasilan ibu, jenjang pendidikan wali, pekerjaan wali, penghasilan wali. Pernah PAUD atau pernah TK, hobi, cita-cita, jarak rumah ke sekolah berapa kilometer, ya, jarak. Kemudian waktu tempuh, menit tempuh ke sekolah, jumlah saudara kandung. Kemudian selanjutnya adalah penambahan tabulasi kamar mandi WC pada menu ruang, sarkas, dan ruang. Ya. Untuk kamar mandi dan WC ditambahkan menunya di samping ruang capsek, yaitu kamar mandi WC-nya. Dipisah tersendiri. Selanjutnya adalah penutupan fitur tambah peserta didik. Karena Bapak Ibu ternyata saya kembali lagi ya ke kamar mandi dan WC, ya, maaf ya. Ternyata ruang-ruang penunjang kamar mandi dan WC dimasukkan ke ruang penunjang itu kebanyakan tidak mengisi kamar mandi dan WC. Jadi di pusat mempertanyakan apakah benar ini nggak ada kamar mandi atau WC-nya. Ya, karena itu kamar mandi dan WC itu dipisahkan tersendiri. Ya, karena ini sangat penting untuk sanitasi kegiatan sekolah. Penutupan fitur tambah
peserta didik baru untuk jenjang PKBM dan SKB. Ya, fungsi tambah peserta didik baru telah dinonaktifkan ya untuk tambah secara manual untuk PKBM dan SKB. Kemudian ini adalah perubahan prosedur pemetaan anggota rombongan belajar untuk jenjang PKBM dan SKB atau mengikuti jenjang formal. Selanjutnya, mohon tambahkan terlebih dahulu ruang dan jenis prasarana ruang maya pada menu Sarpras. Jadi pada rombel daring, ya, rombel daring itu terdapat menu ruangan yang bernama ruangan maya. Selanjutnya adalah ini adalah gambar contoh penutupan fitur tambah guru bagi SLN sekolah di bawah Kemenak dan juga wilayah daerah khusus. Jadi yang dulunya awalnya bisa menambahkan guru baru ya, untuk SLN sekolah yang ada di luar negeri, untuk sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Kemenak, dan juga sekolah yang berada di wilayah daerah khusus sesuai dengan surat edaran Menteri. Pada semester ini fitur tersebut, fitur penambahan GT secara manual itu ya, perlakuannya kembali atau verbal yayasan. Selanjutnya adalah pelepasan validasi lokal terkait pengecekan inputan NIK untuk peserta didik. Ini pada aplikasi Dapodik 2021C ini validasi lokal yang berkaitan dengan inputan NIK pada formulir peserta didik dilepas. Ya, proses validasi terintegrasi data kependudukan Kemdagri dan perbaikan NIK dapat dilakukan melalui perbaikan pada isian pendidikan bagi sekolah Pratama Widya Pasrama yang di bawah naungan Kemenak. Selanjutnya ada perubahan aplikasi Dapodik versi 2021. Ini yang tentunya pada registrasi sudah terbaru ya dari semester kemarin. Itu yang dulunya 32 digit tidak memang sengaja dibuat karena agar tidak dihafalkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka sekarang kembali lagi diringkas menjadi 10 digit. Ini adalah referensi status berdasarkan Kemendikbud ya, yaitu status daerah khusus yang berdasarkan kondisi geografis seperti susah sinyalnya juga. Itu ada pada surat edaran, surat Kemendikbud, surat keputusan Mendikbud nomor 580P 2020. Bapak Ibu bisa lihat daerahnya apakah tercantum juga desa-desanya di sini untuk daerah-daerah khusus. Penonaktifan referensi kurikulum 2006 KTSP itu diganti menggunakan kurikulum 2013. Untuk SMK menggunakan kurikulum 2013 revisi. Nah, ini Bapak Ibu terkait proses bisnis pengisian tingkat kerusakan bangunan dan ruang. Nah, sebagai syarat pengusulan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun 2021, ini yang di kotak ini merah nih ya. Pemerintah daerah diminta melakukan penilaian tingkat kerusakan bangunan sekolah yang bersangkutan. Penilaian dilakukan menggunakan formulir dari Kementerian PUPR dan dilakukan oleh Dinas PUPR atau tenaga teknik sipil lainnya. Selanjutnya, hasil penilaian disahkan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR dan dilampirkan bersama dokumen pengusulan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun 2021 pada sistem PISNA. Nah, Bapak Ibu, untuk formulir ya, jadi untuk pengisiannya pada Dapodik itu menyesuaikan dengan formulir dari Kementerian PUPR. Formulirnya itu sudah ada di menu Sarpras, bisa diunduh di menu Sarpras di aplikasi Dapodik masing-masing sekolah. Nah, untuk alurnya juga alurnya juga berbeda. Ini yang standar dari Kementerian PUPR, yang mana alurnya itu pengecekan pada struktur bangunan pokok.
terlebih dahulu. Tidak bisa pengecekan melalui apa yang dilihat secara kasat mata terlebih dahulu. Tidak bisa. Ada urutannya terlebih dahulu, yaitu mulai dari pengecekan pondasinya. Pondasinya dicek, pondasi bangunannya. Baik itu pondasi cek rayang atau pondasi yang batu kali itu, yang dari batu kali itu. Pengecekan pondasi dulu dicek, kemudian pondasi setelah dicek apakah pondasi tersebut mengalami rusak berat. Ketika dihitung mengalami rusak berat, maka tidak perlu diteruskan lagi untuk penghitungan sarplasnya karena pondasinya rusak. Otomatis bangunan tersebut rusak dan tidak layak pakai untuk pembelajaran. Ya, kalau pondasinya baik-baik aja diteruskan pengecekan ke yang kedua adalah kolom balok dan plat. Kolom itu adalah tiang cor-coran yang berdiri yang tegak secara vertikal. Balok itu yang melintang di atas, bukan yang di bawah. Kalau di bawah itu pondasi, yang di dalam tanah itu pondasi. Jadi balok-balok yang melintang di atas kecor-coran atau balok-balok kayu yang menopang atap. Dan plat itu adalah lantai yang tidak menyentuh tanah. Atau sekolah tersebut karena tanahnya gembur jadi harus dicor lantainya, itu baru juga bisa dibilang plat. Jadi lantainya tidak menyentuh tanah. Itu plat. Jika kolom balok platnya dalam keadaan rusak berat, nah itu cukup penghitungannya sampai di situ aja. Di dapurnya juga udah pasti bangunan tersebut rusak berat. Ya, tidak perlu diteruskan lagi. Kalau kolom balok platnya baik-baik aja, dilanjutkan ke pengecekan atapnya. Apakah rengnya dimakan rayap, kerangkanya dimakan rayap, atau gentengnya tiup angin, bocor, dirusak, dihitung kerusakannya, maka jika rusak berat tidak perlu diteruskan. Ya, jika rusak berat tidak perlu diteruskan. Kalau atap rusaknya baik-baik aja, diteruskan ke pengecekan dinding. Ya. Dindingnya miring atau dindingnya retak secara tembus, seperti hampir mau roboh, rusak berat, tidak perlu diteruskan untuk penghitungan perintilan-perintilan lainnya. Ya, cukup sampai di dindingnya. Bangunan tersebut tidak layak untuk dipakai. Kalau dindingnya baik-baik aja, diteruskan ke perintilannya seperti hitung kerusakan kaca, pintu, dan kusen. Hitung kerusakan lantai, hitung kerusakan utilitas, hitung kerusakan finishing, kemudian di total kerusakan A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Dihitung kerusakannya. Nah, di formulir tersebut ya, kalau misalnya dilihat kolom-kolomnya cukup pusing, tapi ketika formulir tersebut digunakan sangat memudahkan sekali formulirnya ya. Sangat memudahkan formulirnya ketika digunakan. Nah, nanti tinggal petugas pendataan bertugas untuk menginputkan data yang ada di formulir tersebut ke aplikasi Dapodik. Karena di aplikasi Dapodik sudah menyesuaikan dengan formulir standar Kementerian PUPR. Ini adalah perubahan proses bisnis untuk perekaman GTK baru yang belum pernah masuk Dapodik sama sekali, dikelola oleh Pusdatin ya. Kemudian ini pertama satuan pendidikannya yang mengajukan ke Dinas Pendidikan untuk di-entry ke PTK Manajemen Master Referensi. Setelah itu dicek oleh pusat, baik NIK-nya, cek NIK, jika lolos, data master PTK baru itu sudah siap dikirimkan ke server Dapodik secara otomatis. Nanti setelah itu sinkronisasi Dapodik sekolahnya melakukan sinkronisasi Dapodik, dan kemudian entry data rinci PTK dan penunggasan di Rombel, kemudian pokoknya udah ditugaskan masuk ke Rombel juga sudah gurunya, kemudian melakukan sinkronisasi. Maka selesai
pendataan guru baru yang belum pernah masuk ke Dapodik. Oke, selanjutnya adalah perubahan proses bisnis pembuatan perubahan akun GTK, ya, peningkatan kualitas data akun GTK menginduk pada data individu guru, yaitu cleansing akun GTK-nya. Jadi Bapak Ibu Dinas Kabupaten Kota, jika ada yang terkendala pada akunnya, itu bisa dicek apakah akun tersebut ganda atau tidak. Nah, kalau ganda, kalau saran saya, dari saya itu nanti dua-duanya dihapus, mungkin dibuatkan yang terbaru lagi. Atau nanti siang akan ada sesi terkait bisnis proses yang akan disampaikan oleh rekan saya, ya. Sesi teknisnya, ya. Nanti siang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Bapak Iksan, ya. Nanti siang untuk secara teknisnya nanti akan dijabarkan. Perubahan proses bisnis pembuatan atau perubahan akun GTK, ya. Nah, jika akun GTK tidak dibuatkan, ini khusus untuk SMP, SMA, SMK, dan SLB, maka dicegat ketika registrasi atau unduh profilnya. Jadi di manajemen dulu dibuatkan akun GTK-nya atau akun kepala sekolah. Selanjutnya, perubahan proses bisnis pembuatan perubahan akun GTK, penambahan dan perubahan data akun GTK dilakukan di laman manajemen sekolah dan manajemen dinas pendidikan jika sudah terverifikasi. Jadi kalau GTK tersebut sudah terverifikasi, untuk perubahannya jika ada perubahan atau lupa password GTK-nya, itu perubahannya ada pada manajemen dinas pendidikan. Kemudian diterapkan pada satuan pendidikan SMP, SMA, SMK, dan SLB. Perubahan proses bisnis pengisian riwayat pendidikan formal kualifikasi S1 pada GTK, ya. Pengisian data riwayat pendidikan formal khusus S1 pada aplikasi Dapodik. Jadi perubahannya itu oleh GTK-nya sendiri di aplikasi ptk.kemdikbud.go.id, ya. Kenapa kami cleansing? Karena untuk pengisian riwayat pendidikan S1 itu diseragamkan. Jadi kami sudah integritas dengan data Dikti terkait universitas dan prodinya, ya. Universitas dan prodinya sudah integritas dengan Dikti, jadi tidak ada lagi pengisian perguruan tingginya, universitasnya, atau prodinya secara manual. Sudah ada pilihan. Jadi tidak ada yang disingkat-singkat, tidak ada yang tidak sama, tidak ada yang prodinya ngarang. Ini adalah fitur tarik data dan proses sinkronisasi, Bapak Ibu. Bedanya tarik data itu adalah proses satu arah yang mana hanya menurunkan dari server ke aplikasi Dapodik lokal yang ada di laptop. Ya, jadi perubahan seperti ada GTK baru atau perubahan akun, jika itu terkendala invalid di Dapodiknya, maka diperlukan proses tarik data. Perubahan yang ada di manajemen itu ditarik sehingga proses data tersebut jadi valid. Kemudian proses sinkronisasi seperti biasa, yaitu proses dua arah dari aplikasi lokal ke manajemen server, ya, ke server lakukan validasi terkait data-data anomali, kemudian dikembalikan lagi ke aplikasi Dapodik sekolah yang ada pada menu validasi pusat. Ya. Nah, ini hal baru mungkin yang hal baru bagi Pak Ut, ya, hal baru bagi Pak Ut karena belum ngerti itu apa sih validasi pusat ini. Nah, setelah sinkronisasi supaya ngecek ke validasi pusat, diingatkan ke Bapak Ibu gurunya atau ke sekolah-sekolahnya. Nah, penerapan fitur data pada proses sinkronisasi ini, ya, untuk fitur tarik data satu arah itu menurunkan dari server ke aplikasi Dapodik tanpa melalui proses validasi. Jadi harus invalid baru bisa tarik data. Kalau invalid baru tarik data. Kalau misalnya
validasinya invalidnya 0, ya, validasinya udah clear, itu nanti akan diarahkan otomatis ke menu sinkronisasi. Kemudian ini adalah terima kasih. Demikian penyampaian dari saya.